Komnas HAM sebut selain merencanakan pembunuhan Irjen Verdi Sambo, atur obstruction of justice. Dia mengakui bahwa sejak awal dialah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa, mengubah atau mendisinformasi beberapa hal, sehingga ada tahap-tahap awal misalnya yang terbangun konstruksi ceritanya, peristiwanya, tembak-menembak, kan begitu. Tapi kemudian tadi diakuinya itu adalah hasil rancangan dia sendiri, dan dia mengakui bahwa dia bersalah dalam tindakannya yang rekayasa itu. Nah, beberapa hal yang juga kami konfirmasi soal obstruction of justice. Jadi tadi yang sudah dibilang oleh Pak Taufan, obstruction of justice memang dia yang mengakui bahwa memang dialah yang menyusun cerita, dialah yang mencoba untuk membuat TKP sedemikian rupa sehingga semua orang juga susah untuk melakukan membuat terang peristiwanya karena memang ada kerusakan di TKP. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Pengakuan keluar lagi dari mulut Irjen Verdi Sambo, Komnas HAM mengungkap hasil pemeriksaannya. Tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat mengakui perencanaan pembunuhan ajudannya itu. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan hasil pemeriksaan pada Irjen Verdi Sambo. Taufan mengatakan ada dua hal pokok yang diakui oleh Irjen Verdi Sambo saat diperiksa Komnas HAM di Makobrimob pada Jumat kemarin. Selain mengakui merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua, ada fakta lain yang cukup mengejutkan di mana pembunuhan pada Brigadir J itu dilakukan dengan alasan pribadi, yakni karena Brigadir J telah melakukan tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga pada Putri Chandrawati. Namun Taufan menyebut pengakuan Verdi Sambo kemarin ada yang berubah. Di awal, Verdi Sambo mengaku tindakan yang dilakukan Brigadir J pada istrinya itu dilakukan di rumah dinasnya berada di kawasan Duren 3. Lalu kini, Verdi Sambo mengaku tindakan itu dilakukan Brigadir J saat masih berada di Magelang. Kemudian pengakuan yang kedua terkait dengan obstruction of justice, Verdi Sambo mengaku mengatur soal obstruction of justice yang terjadi dalam kasus pembunuhan berencana pada Brigadir J ini. Bahkan Verdi Sambo menekankan bahwa dirinya akan bertanggung jawab dan siap menghadapi semuanya di pengadilan. Yang kedua, pengakuan dia soal obstruction of justice itu, dia yang mengatur semuanya. Dia akui dan dia katakan dialah yang bertanggung jawab dan juga siap menghadapi itu semua di pengadilan. Komnas HAM periksa Verdi Sambo di Makobrimob, diwartakan tribunnews.com. Sebelumnya, 3 pimpinan Komnas HAM juga telah berangkat menuju Makobrimob Kelapa II Depok untuk meminta keterangan kepada 2 tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada Jumat 12 Agustus. 2 tersangka yang dimaksud adalah mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan juga Baradae. Ketiga pimpinan yang berangkat tersebut yakni Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik, Komisioner Komnas HAM M. Hairul Anam, dan juga Komisioner Komnas HAM RI BK Ulung Hapsara. Selain mereka, turut juga sejumlah anggota tim pemantauan dan juga penyelidikan Komnas HAM RI. Ketika ditanya apa saja yang akan ditanyakan kepada Sambo dan E, Taufan hanya menjawab singkat. Mereka berangkat dengan menggunakan mobil dinas sekitar pukul 14:30 menit. Tim SUS selidiki detail kejadian dan bukti di Magelang yang membuat Verdi Sambo emosi bunuh Brigadir J. Diberitakan tribunnews.com, tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Sigit Prabowo hari ini mengecek langsung ke Magelang untuk menelusuri secara detail detik-detik sebelum kejadian penembakan terhadap Brigadir Yosua. Tim juga sedang ke Magelang untuk menelusuri kejadian di sana agar secara utuh kejadian bisa tergambar. Hal itu dikatakan oleh Kabarskim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Agus Andrianto menyatakan tim SUS akan mendalami seluruh keterangan sebagaimana diungkapkan oleh Irjen Pol Verdi Sambo terkait pemicu kejadian penembakan, sebab dalam pemeriksaan Verdi Sambo mengaku kejadian di Magelang yang membuatnya marah dan emosi hingga dia membuat skenario untuk membunuh Brigadir J. Tak hanya itu, tim SUS Polri juga, kata Agus, akan mencari sejumlah barang bukti di Magelang yang berkaitan dengan sebelum terjadinya penembakan di rumah dinas Verdi Sambo yang beralamat di Kompleks Polri Duren 3 Kalibata, Jakarta. Jenderal Polisi Bintang 3 itu juga menambahkan tujuan dari diberangkatkannya tim SUS di Magelang ini guna mengetahui secara detail rangkaian peristiwa yang terjadi. Sebab, kata dia, dalam beberapa keterangan yang beredar termasuk keterangan dari Verdi Sambo,
faktor pemicu terjadinya penembakan itu karena adanya peristiwa di Magelang. Hanya saja Agus tidak memberikan secara detail apa saja yang akan digali oleh tim sus sebab sejauh ini pihaknya kata dia masih bekerja. Rangkaian peristiwanya pun begitu tidak bisa dihilangkan, yang pasti sudah tahu apa yang terjadi. Hanya saja dalam kesempatan ini sosok yang saat ini menjadi saksi atas insiden di Magelang yakni Putri Chandrawati. Kata Agus yang bersangkutan masih diperlukan untuk dimintai pendalaman keterangannya. Sementara itu, periksa rumah dinas Verdi Sambo, Komnas HAM bilang indikasi obstruction of justice semakin kuat. Komnas HAM juga telah selesai mengecek TKP tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo Duren 3 Jakarta Selatan. Dari pemeriksaan ini, Komnas HAM menyatakan indikasi obstruction of justice semakin terang benderang. Hal itu dikatakan oleh Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam. Beberapa topik masalah juga semakin lama semakin terang benderang. Beberapa topik masalah misalnya terkait obstruction of justice semakin lama semakin menguat. Anam tak mau bicara banyak mengenai hasil pengecekan rumah dinas Verdi Sambo ini. Dia hanya mengatakan temuan-temuan Komnas HAM dari kasus Brigadir J dilakukan pengujiannya di rumah dinas Verdi Sambo. Contohnya, kata dia, seperti pengecekan ruangan, posisi jenazah Brigadir J, lubang-lubang tembakan, sudut tembakan, dan lain-lain sebagainya. Anam pun juga berterima kasih kepada kepolisian karena terbuka dalam membantu Komnas HAM saat melakukan pengecekan ini. Kedepannya, mulai besok sampai Minggu, pihaknya, yaitu Komnas HAM akan menyusun temuan-temuan itu, misalnya terkait dengan obstruction of justice. Sebelumnya, selain Mabes Polri, Komnas HAM juga akan ikut melakukan penelusuran untuk mengungkap kasus kematian Brigadir J. Sore ini, Komnas HAM akan memeriksa salah satu tersangka pembunuhan Brigadir J, yakni Barada Richard Eliezer. Permintaan keterangan terhadap Barada E di Baris Krim Polri pada Senin 15 Agustus 2022 pukul 15, kata Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara dalam keterangannya. BK tak mau membeberkan Komnas HAM akan menanyakan perihal apa kepada Barada E. Dia hanya menambahkan Komnas HAM RI masih melakukan pemantauan dan penyelidikan peristiwa meninggalnya Brigadir J untuk melengkapi proses itu dan semakin membuat terangnya peristiwa penelusuran terus dilakukan.